Maaf Nona, jangan begini, ucap Jo. Mereka masih berjalan keluar dari area pelabuhan itu, menuju mobil Jo yang terparkir di ujung sana. Begini bagaimana sih Jo? Balas Denisa, bertanya dengan suaranya yang mendayu-dayu manja. Mulai bicara dengan huruf akhiran H. Denisa sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mengincar asisten Jo untuk jadi teman kencan selanjutnya. Bosan berhubungan dengan pria kaya raya, Denisa pun ingin coba memiliki hubungan dengan rakyat biasa, sama halnya seperti Rendra yang saat ini malah menikah dengan Nadine. Denisa pun ingin mencoba hal baru seperti itu, dan asisten Jo adalah targetnya yang paling tepat. Jo bukan hanya memiliki wajah yang tampan, tapi citranya selama ini pun dikenal sangat baik dalam dunia kerja. Belum lagi Jo memiliki tubuh yang tak beda jauh dengan milik Rendra, badan tegap, perut kotak-kotak. Hanya membayangkannya saja, Denisa sudah tertawa-tawa kecil, gemas sendiri. Rasanya Denisa sudah tidak tahan untuk menghabiskan malam dengan pria ini. Denisa tidak munafik, dia menyukai hubungan dewasa di mana kedua manusia saling memberikan kesenangan tanpa merasa malu sedikit pun. Mereka sudah cukup dewasa untuk memahami kebutuhan batin itu, jadi tidak perlu dibuat repot dengan adanya hubungan yang serius ataupun saling mengekang satu sama lain. Denisa memang adalah seorang wanita yang hidup bebas, dan Jo yang mendengar suara Denisa mulai bicara dengan huruf akhiran H seketika dibuat jadi merinding. Dia ingat betul jika selama ini Denisa hanya bicara dengan nada seperti itu saat bersama Tuan Rendra saja. Lalu kenapa kini ketika bersamanya Denisa pun mengucapkan hal yang sama? Jo menelan ludahnya sendiri dengan kasar, apalagi saat merasakan Denisa semakin memeluk erat tangannya. Dia bisa merasakan dengan jelas rasa. Begini bagaimana? Tanya Denisa lagi dengan manja, hingga membuat Jo malah jadi mati kutu. Dalam benaknya masih bertanya-tanya, kenapa dalam sekejap saja Denisa bisa berubah jadi seperti ini. Jo adalah seorang pria yang pekah dari perlakuan itu. Dia cukup sadar jika saat ini Denisa sedang mengincarnya sebagai pria selanjutnya. Akhirnya Jo hanya pilih diam dan membiarkan saja Denisa berbuat semuanya. Sampai akhirnya mereka berdua tiba di mobil. Denisa duduk di depan di samping Jo, bukan duduk di belakang seperti biasa layaknya sang nona muda. Nona, Anda tidak ingin duduk di belakang? Tanya Jo, merasa sedikit sungkan ketika Denisa duduk di sampingnya. Jika seperti ini, mereka benar-benar terlihat seperti teman kencan, bukan bawahan dan atasan. Tidak, aku ingin duduk di dekat kamu, boleh ya? Tawarnya dengan manja. Dia bahkan duduk menghadap ke arah Jo, memainkan pundak hingga percayalah, saat ini Denisa mengenakan baju yang sangat cantik, sama seperti baju-bajunya sebelum-sebelumnya. Jo tetap menunjukkan wajah datar, meskipun dalam dirinya mulai bergejolak. Mobil mulai melaju. Jo, kata Nadine, lebih baik aku menginap di hotel yang sama seperti mereka. Tapi kurasa aku tidak sanggup jika harus melihat kebersamaan Nadine dan Rendra. Jadi antar saja aku ke hotel yang lain, pinta Denisa bicara dengan wajahnya yang dibuat sendu, seolah sangat bersedih ketika mengetahui perihal hubungan antara Nadine dan Rendra. Jo masih diam karena dia belum yakin dengan pikirannya sendiri. Apa benar jika Denisa sudah mengetahui tentang pernikahan Tuan Rendra dan Sekretaris Nat? Aku sudah tahu jika Nadine dan Rendra telah menikah. Lirih Denisa bicara seperti itu, seolah dia bisa membaca pikiran Jo saat ini. Dan mendengar kalimat itu, Jo jadi merasa tak enak hati sendiri. Jadi bingung juga mau bersikap bagaimana. Namun kemudian Jo pilih untuk tetap profesional tentang hubungan pribadi antara siapapun itu. Dia tidak akan peduli karena tugasnya di sini hanyalah bekerja. Jadi Anda ingin menginap di hotel mana, Nona? Tanya Jo pula, wajahnya masih setia terlihat datar.
Tatapannya juga terus tertuju ke arah jalanan. Sedikitpun dia tidak menoleh ke arah Denisa yang duduk di sampingnya. Padahal wanita itu telah terlihat sangat menggoda. Bahkan Denisa siap jika Joe menerkamnya saat ini juga. Jangan terlalu jauh, meskipun hotelnya beda, tapi aku ingin tetap di dekat Nadine. Baiklah, saya akan antarkan Anda ke sana, balas Joe. Sikap dingin sang asisten membuat bibir Denisa mencepik. Ternyata sulit sekali untuk menarik perhatian pria dingin ini. Tapi Denisa cukup tahu bahwa mungkin saja bukan Joe tidak tertarik dengannya, tapi Joe hanya sedang bersikap profesional seperti mereka biasanya. Ya, tentu saja tidak akan mudah untuk meluluhkan keimanan pria ini. Yang harus aku lakukan hanya satu, sabar, batin Denisa, lalu mengulum senyum sendiri, merasa lucu sendiri dengan kelakuannya. Dan setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan, hotel yang letaknya tak begitu jauh dari hotel tempat menginap Nadine dan Rendra. Joe, kamu menginap di mana? Tanya Denisa saat mobil itu baru saja berhenti di depan lobi hotel. Saya menginap di hotel yang sama seperti Tuan Rendra. Kamar berapa? 301. Denisa mengelum senyum lagi, seolah punya rencana licik tentang nomor kamar itu. Bisa saja dia malam-malam berkunjung ke sana tanpa pemberitahuan lebih dulu. 301, batin Denisa. Dia terus mengingat-ingat nomor kamar itu di dalam benaknya. Jangan sampai lupa. Joe, sepertinya aku tidak bisa membuka sabuk pengaman ini, rengek Denisa pula. Dia pura-pura kesulitan untuk membuka sabuk pengaman tersebut. Padahal seingat Joe, tidak ada sedikit pun kendala dari sabuk pengaman tersebut. Tapi karena mobil ini adalah mobil sewaan, dia jadi tidak bisa seyakin itu. Bisa saja sabuk pengaman tersebut memang mengalami kerusakan. Tunggu Nona, saya akan majukan mobil ini dulu agar tidak mengganggu pengunjung yang lain, balas Joe. Mereka jadi mengurungkan niatnya untuk turun di sana, dan Joe membawa mobil itu untuk langsung menuju basement hotel. Denisa makin bersorak di dalam hatinya karena ini memang rencananya untuk bisa memiliki waktu lebih banyak bersama asisten Joe, intim di tempat yang sepi. Denisa sangat menyukainya, dan setelah mobil itu terparkir sempurna di basement, Joe akhirnya mendekati Denisa untuk coba melepas sabuk pengaman tersebut, membuat posisi mereka berdua jadi sangat dekat. Denisa sengaja terus menggerakkan sampai dia bisa membuat pergerakan seolah tanpa sengaja. Suara Denisa lalu pura-pura terkejut dan menutup mulutnya menggunakan kedua telapak tangan. Joe, apa yang kamu lakukan? Tuduh Denisa. Kedua matanya terlihat lebih lebar, seolah benar-benar terkejut dengan insiden tersebut. Joe yang tidak tahu apa-apa tentu terkejut, tapi dia tidak punya pilihan lain selain meminta maaf. Posisinya tersudut. Maaf Nona, maafkan saya, pinta Joe dengan sungguh-sungguh. Dan kini sabuk pengaman milik Denisa sudah terlepas. Tidak, bukan begitu, balas Denisa. Joe makin bingung. Aku tidak mau ini dari kamu, jadi ini aku kembalikan. Dengan gerakan cepat, Denisa pun menjatuhkan. Mas, Denisa di mana ya? Kok nggak ada kasih kabar? Padahal ini sudah hampir jam 5, tanya Nadine. Dia dan sang suami baru saja keluar dari dalam kamar mandi, masih sama-sama menggunakan handuk kimono untuk membalut tubuh mereka berdua yang sudah kedinginan karena di bawah guyuran air shower. Joe juga tidak memberi kabar apapun. Biasanya setelah menyelesaikan tugas, dia selalu melapor, balas Rendra. Dia lalu menggendong sang istri hingga Nadine menjerit pelan.
Ah mas, Rendra kemudian membawa Nadine untuk duduk di balkon kamar hotel itu, menyaksikan senja. Tunggu sebentar, aku akan buat teh hangat dan mengambil beberapa cemilan, ucap Nadine pula saat Rendra sudah memangkunya. Pria itu mengangguk setuju. Dilayani oleh sang istri begini ternyata menciptakan rasa nyaman tersendiri. Tapi kamu bisa kan buat teh? Bisa, kalau cuma teh gampang. Nadine mulai bangkit. Tahu kan bedanya garam dan gula? Tanya Rendra lagi memastikan jangan sampai teh pertama buatan istrinya terasa asin. Nadine tidak menjawab pertanyaan kedua suaminya itu. Yang ada dia mendelik. Baiklah, aku percaya, ucap Rendra cari aman. Dan tanpa kata lagi, Nadine pun segera pergi dari sana. Di dalam mobil Joe, pria itu secara perlahan melepaskan Denisa yang menggebu. Meski menolak, tapi Joe melakukannya dengan lembut. Dia tidak ingin mendorong terlalu kuat, tak ingin ketara sekali. Jika dia tak nyaman dengan ini, bagaimanapun dia masih menghargai Denisa sebagai seorang wanita dan sahabat tuannya. Dan mendapati dorongan kecil, Denisa tahu jika Joe menolak ini, jadi terpaksa dia pun melepaskan. Padahal Joe terasa begitu tebal dan terasa sedikit kasar, menciptakan sebuah sensasi yang entah saking nikmatnya tak bisa Denisa utarakan dengan kata-kata. Hanya tubuhnya yang bisa merasakan itu. Sabar, batin Denisa sekarang. Kata sabar itulah sudah seperti semboyan hidupnya. Lagi pula semakin sulit untuk mendapatkan sesuatu, maka akan semakin menantang semua ini. Denisa lantas tersenyum kecil. Tidak ada sedikit pun penyesalan di antara keputusannya untuk bisa menjerat asisten Joe. Maaf Joe, di bibirmu jadi ada lipstikku, ucap Denisa dengan malu-malu. Joe lantas menghapus bibir sendiri menggunakan ibu jari, tapi Denisa bergerak cepat mengambil tisu dan membersihkan bibir itu. Aku akan tanggung jawab, ucap Denisa lagi. Di antara mereka berdua, hanya Denisa yang banyak bicara, sementara Joe masih tetap betah dengan sifat pendiamnya dan wajah datar. Bahkan setelah Joe seperti tak bereaksi apapun. Sudah bersih, ucap Denisa dengan riangnya. Tak peduli seberapa pun dinginnya sikap Joe, Denisa tidak akan pernah terpengaruh. Dia akan tetap jadi gadis yang paling ceria, paling anu. Joe, nanti saat malam aku ingin makan malam bersama Nadine. Jadi kamu jangan lupa jemput aku lagi ya, pinta Denisa. Dan entah kenapa Joe tidak bisa menolak permintaan itu. Kepalanya bergerak otomatis untuk mengangguk. Padahal bisa saja dia menolak, karena ini adalah perintah dari Denisa, bukan perintah dari sang tuan Rendra. Dan melihat Joe yang menganggukkan kepala seperti itu, Denisa pun sudah merasa puas. Dia tidak butuh jawaban berupa kata-kata, yang penting tanda setuju saja. Dengan bibir yang sejak tadi tersenyum lebar, dia pun keluar dari dalam mobil tersebut. Joe juga menyusul karena koper milik Denisa masih ada di bagasi. Joe juga akan mengantarkan wanita itu sampai tiba di depan kamarnya. Joe adalah seorang pria yang hangat sebenarnya, meskipun wajahnya selalu terlihat datar, tapi dia selalu memperlakukan para wanita dengan baik. Saya permisi Nona, pamit Joe setelah dia menyelesaikan tugasnya untuk menjemput dan mengantar Denisa menuju kamar hotel. Sebelum benar-benar pergi dari sana, Joe pun menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Sebuah sikap yang membuat Denisa mengukir senyum tipis di sudut bibirnya. Bahkan setelah dia sampai basah itu, tapi Joe masih tetap saja bersikap profesional seperti ini. Dan Denisa bahkan masih tetap berdiri di tempat yang sama, menyaksikan Joe pergi sampai benar-benar hilang dari pandangannya. Kalau pria lain mana ada yang seperti itu? Kalau sudah aku pasti langsung menarikku, gumam Denisa.
Dalam hatinya sedikit ada debaran yang ia rasakan, sebuah rasa berbeda yang selama ini tidak pernah dia rasakan ketika bersama dengan kekasih-kekasihnya terdahulu, termasuk Rendra. Dengan bibir yang tersenyum kecil seperti itu, akhirnya Denisa pun masuk ke dalam kamarnya dan Jo melangkahkan kakinya lebar untuk segera keluar dari hotel ini. Setelah duduk di dalam mobilnya dan menutup pintu itu rapat-rapat, akhirnya Jo bisa membuang nafasnya dengan lega. Pertemuannya dengan Denisa sore ini benar-benar membuat darahnya mendidih, seperti mengalir lebih deras daripada biasanya. Untuk pertama kalinya ada seorang wanita yang jatuh di atas dan memberikan seliar itu. Jo adalah pria dewasa normal pada umumnya. Ketika ada yang menerpa dia, maka tubuhnya pun akan bereaksi. Hanya saja Jo lebih bisa mengendalikan dirinya sendiri. Masih duduk di dalam mobilnya tersebut, Jo merogoh ponselnya di saku celana. Dia hendak menghubungi seseorang, yaitu anak buahnya. Aku ingin kamu menyelidiki semua informasi tentang Denisa Hero. Besok pagi semua informasi itu harus terkirim dalam emailku. Titah Jo. Bukan tanpa sebab kenapa dia mengupayakan untuk mengetahui semua informasi tentang wanita tersebut. Pasalnya, sikap Denisa kali ini benar-benar membuatnya terkejut. Bagaimana bisa Denisa dengan begitu mudah? Entah apa maksudnya, tapi Jo harus menyelidiki. Pria itu lebih suka menilai semuanya melalui data, bukan hanya sekedar melalui perasaan semata. Baik asisten Jo, balas sang anak buah di ujung sana. Dan setelah panggilan itu terputus, barulah asisten Jo benar-benar pergi dari sana. Jam 7 malam mereka semua sudah berkumpul di salah satu restoran untuk makan malam bersama. Rendra, Nadine, Denisa, dan Jo. Di antara mereka berempat tidak ada satupun yang sadar jika sejak tadi kebersamaan mereka telah diawasi oleh Bianca. Wanita itu kini seolah telah jadi seorang penguntit. Namun tiap kali dia mendapatkan sebuah informasi, selalu kekecewaan yang didapatnya. Bahkan malam ini Bianca makin tercengang ketika melihat Denisa seperti telah lama mengetahui hubungan tersebut. Dia tetap tertawa dan bercanda bersama Nadine. Kedekatan kedua wanita tersebut benar-benar membuatnya merasa geram. Dua wanita yang sudah dia benci sejak lama. Kurang ajar. Kalau Denisa tidak bisa dan Oma Zaidah pun tidak bisa, maka akan aku sebar semua foto ini langsung ke media. Geram Bianca, pikirannya telah buntu dan hanya terpikir satu cara itu. Tidak berpikir panjang bahwa dia pun akan terkena dampak dan tak sudi melihat kedekatan semua orang itu lebih lama lagi. Akhirnya Bianca memutuskan untuk segera pergi dari sana. Malam ini juga Bianca bahkan memutuskan untuk segera kembali ke kota Jakarta. Nat, besok kan Rendra ada pertemuan bisnis itu. Bagaimana kalau kita keliling pulau? Ajak Denisa. Nadine langsung menyambutnya dengan wajah yang terlihat begitu antusias. Dia bahkan menganggukkan kepalanya dengan cepat. Mau, balas Nadine. Denisa bahkan merasa lucu sendiri ketika melihat Nadine menjawab seperti itu. Rendra yang melihatnya pun merasa sangat gemas. Dia langsung menarik hidung istrinya, sementara Jo hanya tetap diam tanpa ekspresi apapun.